Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Alhamdulillah, para pemirsa, para sahabat-sahabat, para mahasiswa, para peminat kajian sosiologi agama di mana saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam seri sosiologi agama. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji materi berikutnya, yakni terkait dengan paradigma fakta sosial. Ya. Nah, sebelum kita mengkaji ini, saya ingin sedikit mengajak Anda ingin bercerita tentang sebuah cerita pada masa lalu. Ini ketika saya kuliah mendalami ilmu sosiologi, sama seperti Anda, ya. Salah satu dosen saya ketika itu, yakni Bapak Setario, itu menceritakan atau membuat sebuah cerita tentang perdebatan antara Weber dan Durkheim. Jadi ketika itu Weber, Anda tahu ya, pada kajian yang sebelumnya, materi yang sebelumnya pada pengantar sosiologi, saya sudah sedikit menyinggung tentang siapa itu Weber dan siapa itu Durkheim. Kalau Durkheim itu adalah tokoh dari paradigma fakta sosial, sedangkan Weber itu tokoh dari definisi sosial, ya. Nah, ini kita menceritakan dari cerita dari guru saya tadi yang mengatakan bahwa terjadi perdebatan antara Weber dan Durkheim. Kira-kira apa kata Weber? Kamu ini nggak jelas. Nggak jelas kenapa? Ya masa kamu tuh yang menjadi objek kajianmu itu dalam sosiologi itu kan masyarakat. Apa sih yang disebut dengan masyarakat itu? Masyarakat itu nggak jelas. Mana yang maksudnya masyarakat? Yang jelas itu adalah individu-individu. Jadi objek studimu dalam yang kau agung-agungkan, yang kau bela-bela itu dalam paradigma fakta sosialmu itu nggak jelas. Masyarakat itu nggak jelas. Masyarakat itu masih abstrak. Oh begitu, kata si Emil Durkheim. Oh sekarang saya bertanya. Anda mengatakan bahwa masyarakat itu tidak jelas. Individu itu lebih jelas. Nah sekarang saya tanyakan. Kalau individu-individu hilang itu, individu-individu itu tidak ada, apakah masyarakat itu masih ada? Artinya apa? Kalau kamu meninggal, kalau kamu mati, apakah kemudian masyarakat itu tidak ada? Tidak. Nah itu berarti yang justru yang menjadi real dan konkret itu adalah masyarakat, bukan individu-individu. Individu-individu bisa hilang, bisa lahir, bisa meninggal, bisa berganti, tapi masyarakat itu tetap ada. Sebelum Anda lahir di bumi ini, masyarakat itu sudah ada, dan setelah Anda meninggal, masyarakat itu tetap ada. Nah, berarti yang real itu, yang konkret itu justru adalah masyarakat, dan individu itu justru menjadi apa. Nah, inilah perdebatan untuk membedakan bagaimana antara paradigma fakta sosial dan paradigma definisi sosial. Paradigma fakta sosial itu kan paradigma yang meletakkan masyarakat sebagai objek kajiannya, karena tadi kata Durkheim dia lebih real, dia lebih nyata, lebih konkret, sedangkan paradigma fakta sosial oleh Weber nanti akan kita kaji dalam kesempatan ini berikutnya. Dia meletakkan bahwa individu itu yang lebih konkret, lebih real dan lain sebagaimana perdebatan tadi. Itu yang pertama. Nah ini yang kedua adalah kita ingin sedikit mengulas kembali cerita tentang sejarah Qaul Qadim. Ya. Jadi dulu dalam pertemuan pertama, pertemuan di awal-awal saya menceritakan
bagaimana tentang qaul qadimnya Imam Syafi'i. Jadi ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim itu adalah fatwa-fatwa Imam Syafi'i di masa-masa awal, ya. Masa awal ketika dia berada di Baghdad. Kemudian setelah dia pindah kemudian ke Mesir, dia membuat qaul jadid, ada fatwa-fatwa terbaru. Di antara Baghdad dan Mesir itu berbeda sekali. Nah, kenapa hukum itu harus menyesuaikan? Hukum dalam konteks ini hukum fikih ya, jadi hukum fikih. Jadi hukum fikih, hukum yang banyak diikuti oleh orang Islam saat ini, umat Muslim itu ternyata dipengaruhi oleh hal-hal yang terkait dengan konteks sosiologisnya. Nah, berarti kenapa harus berbeda hukum yang fatwa-fatwa di awal dan di akhir? Ya karena memang tadi jawabannya. Karena fakta-fakta sosialnya berbeda. Fakta-fakta sosial itu ada struktur sosial, ya, ada institusi sosial, ada budaya dan lain sebagainya, sesuatu yang besar, di mana antara Baghdad dan Mesir itu berbeda, budayanya, culture-nya, nilai-nilai sosialnya, norma-normanya dan sebagainya itu berbeda, sehingga kemudian seorang Imam Syafi'i itu memang harus menjadikannya itu menjadi salah satu pertimbangan dalam istinbat hukum, dalam menggali proses hukum yang baru, hingga kemudian dia melihat bahwa tadi karena ada perbedaan fakta sosial antara Baghdad dan Mesir. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga saya bercerita tentang ternyata dan di dalam hukum Islam, dalam fikih misalnya, itu memang soal-soal yang terkait dengan adat itu bisa menjadi pertimbangan. Ya. Al-adatul muhakkamah. Jadi adat kebiasaan masyarakat itu bisa menjadi mempengaruhi juga pertimbangan-pertimbangan terkait dengan fikih. Nah, jadi ini apa yang kita lihat dari cerita-cerita ini menunjukkan bahwa fakta sosial itu memang sesuatu yang bersifat real dan fakta sosial itu bisa sangat mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi kehidupan individu, mempengaruhi kehidupan secara luas. Itu yang disebut dengan saya awal ini dalam materi fakta sosial ini. Nah, sebelumnya saya ingin menyinggung tentang beberapa materi-materi kuliah kita sebelumnya. Nanti bisa Anda yang belum mengikuti sesi sebelum-sebelumnya, Anda bisa klik beberapa materi-materi yang terkait dengan mata kuliah sosiologi ini. Ada pengantarnya, kemudian kemarin ada juga saya memberikan ekstra sosiologi agama. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, nah, berangkat dari sana, maka tujuan kita dalam kesempatan kali ini adalah kita ingin melihat bagaimana dan apa saja teori dari paradigma fakta sosial tadi ya. Karena ini banyak teori-teorinya, diharapkan para pemirsa bisa mengikuti presentasi ini secara bersama. Saya berharap ini bisa selesai dalam satu sesi, tapi ternyata sepertinya tidak bisa selesai dalam satu sesi. Mungkin kita akan pecahin menjadi 2 sesi. Paling tidak ya. Paling tidak kita akan memanfaatkan waktu ini yang ada untuk bisa mengeksplorasi sejauh mana, sebanyak mungkin dan sedetail mungkin tentang paradigma fakta sosial ini. Para pemirsa yang berbahagia, kita akan melakukan pembahasan. Nah, ini tokoh dari paradigma fakta sosial. Ini Emil Durkheim yang mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang fakta sosial. Nah, fakta sosial, jadi ada beberapa kita bagi subtema, ya, beberapa subtema dari pembahasan ini. Pertama adalah subtema tentang fakta sosialnya Emil Durkheim, kemudian teori fungsionalisme strukturalnya Paul Parson, ya, kemudian fungsionalismenya Robert King Merton,
kemudian struktural konflik. Ya, mungkin yang keempat ini tidak kita singgung pada kesempatan kali ini ya, karena ada keterbatasan waktu ya. Tapi paling enggak dari awal yang 1-3 ini, karena dia berada dalam satu rumpun dan alur yang berbeda dengan yang 4, kita jadikan insya Allah kita akan bahas secara utuh pada kesempatan ini yang 1, 2, dan 3 tadi. Nah, saudara para pemirsa, di mana saja berada, ini adalah gambar gedung-gedung tinggi ya. Nah, ini juga mewakili sebuah fakta sosial ya, sebuah fakta sosial di mana dalam kehidupan modern sekarang ini bagaimana kemudian fakta-fakta sosial tentang modernisme itu, nilai-nilai modernisme itu mendominasi kehidupan orang ya. Jadi kalau selama ini atau ketika orang masuk dalam sebuah lingkungan seperti ini, maka mau tidak mau kemudian dia harus menyesuaikan dengan dipengaruhi oleh determinasi dari fakta-fakta sosial yang mencerminkan nilai-nilai modernisme ini, gedung yang tinggi ya, kemudian arsitektur yang dibuat secara detail ya, secara planet secara terencana, kemudian dibuat dengan menggunakan kajian-kajian terkait dengan struktur bangunan, kemudian struktur tanah dan sebagainya. Maka kemudian orang-orang atau siapa saja masuk di dalam fakta-fakta sosial ini kemudian akan berusaha untuk menyesuaikan diri di sana. Berusaha untuk menyesuaikan diri dengan sebuah struktur, sebuah fakta sosial yang ada di dalam yang bisa mewakili gambar ini tadi. Nah, paradigma fakta sosial itu teori fungsionalisme dan strukturalisme. Ya. Jadi fungsionalisme dan struktural. Yang pertama adalah fakta sosial. Jadi semua struktur, institusi, nilai, norma, dan seluruh parameter sosial itu mempengaruhi perilaku manusia. Jadi semua struktur, institusi, nilai, norma ya, dan seluruh parameter sosial mempengaruhi perilaku manusia. Jadi kalau kita berada di kalau kita masuk di sebuah wilayah yang struktur modernisme ya, kota yang modern, itu akan mempengaruhi perilaku kita ketika kita masuk di sana atau berada di sana. Ya mungkin tidak bagi kita ya nggak mungkin kita menunjukkan perilaku kita yang ke desa-desaan ya, perilaku yang katrok. Ya, minimal kalau kita masuk di sana kita harus aktif atau familiar dengan bahasa-bahasa asing, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, memang fakta itu mempengaruhi perilaku kita. Cara kita berbicara, kan, cara kita berinteraksi, itu tentu dipengaruhi oleh struktur institusi-institusi tadi atau nilai-nilai yang berkembang di sana, nilai modernisme, ya, akan kita akan menghindari hal-hal yang bersifat tradisional ya. Tentu kita akan menyesuaikan diri. Jadi ya cara kita berpakaian ya melambangkan nilai-nilai modernisme dan lain sebagainya. Kemudian norma juga berbeda. Norma-norma yang ada di masyarakat yang kosmopolitan seperti itu tentu akan berbeda dengan masyarakat yang agraris ya. Dan seluruh prioritas sosial yang ada di sana tentu akan mempengaruhi perilaku manusianya. Maka orang yang berada di kota metropolitan dengan mereka berada di kampung itu tentu akan berbeda. Jadi struktur, institusi sosial, nilai, dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat kampung itu mempengaruhi perilaku kita. Ya, jadi perilaku orang kampung ya. Sebaliknya, struktur, institusi, nilai, norma, dan seluruh parameter sosial yang ada di kota yang kosmopolitan, modern, kota metropolitan itu nggak akan mempengaruhi kita. Jika kita menjadi pribadi, perilaku kita menjadi lebih modern-modernan. Meskipun kita mungkin berasal dari desa, entah dimanapun, atau tidak dikenal dimanapun, atau tidak ada di peta desa kita. Tapi kalau sudah masuk ke sana, ya kita menyesuaikan dan terpengaruh perilaku kita atau dikendalikan oleh struktur-struktur besar di luar diri kita tadi. Nah, itu yang disebut dengan fakta sosial. Jadi
satu paradigma yang memang melihat bahwa individu-individu itu bukanlah otonom, individu-individu itu diderivasi, dideterminasi oleh pengaruh-pengaruh eksternalitas di luar diri. Ya. Apakah itu bernama struktur sosial, institusi sosial, nilai-nilai, norma, dan seluruh penata lain juga. Yang pertama. Yang kedua adalah karakteristik fakta sosial. Nah, karakteristik fakta sosial itu ada 3. Pertama, ia adalah eksternal, artinya dia memang di luar diri. Jadi di luar diri individu. Jadi bukan individu. Maka tadi struktur sosial itu kan di luar individu. Ya, jadi kemudian artinya bahwa fakta sosial itu ada sebelum individu ada. Jadi fakta-fakta sosial tadi ada sebelum individu ada. Masyarakat itu ada sebelum individu ada. Dan akan tetap ada setelah individu tidak ada. Jadi individu tidak ada, tapi kan tadi masyarakat tetap ada, seperti perdebatan Weber dengan Durkheim tadi. Ya kalau kamu sudah meninggal, Weber, toh masyarakat apa hilang kan tidak? Nah, tetap ada masyarakatnya. Nah, ini yang pertama, eksternalitas. Ya. Jadi eksternal, sesuatu yang berada di luar itu yang disebut dengan fakta sosial. Bukan di dalam diri manusia, bukan internal, tapi eksternal, di luar individu. Yang kedua adalah determined coercive. Ya. Determined coercive. Ya. Itu fakta sosial itu memaksa individu agar selalu sesuai dengannya. Di bagian tadi, ketika Anda masuk ke kampung, nilai-nilai yang ada di kampung, struktur sosial, budaya, dan lain sebagainya, peranan sosial itu akan memaksa Anda untuk menyesuaikan diri dengan fakta-fakta yang ada di sana. Ya, Anda nggak mungkin ada orang desa kemudian berangkat ke misalnya ke tadi kota, katakanlah itu kota New York ya, gedung pencakar langit. Anda kemudian nggak mungkin bawa dengan gaya-gaya Anda ya. Maka Anda dipaksa untuk berperilaku seperti yang dikehendaki oleh fakta sosial itu. Anda harus ya berpenampilan rapi misalnya. Nggak mungkin Anda pakai sarung ke sana atau sarungan kan gitu. Atau soal yang terkait mungkin dengan berjalan ya, jalan ya. Kalau di Indonesia mungkin jalannya kita harus berjalan di sebelah kiri, ya mungkin di sana sebelah kanan dan sebagainya. Jadi banyak sekali fakta-fakta, nilai-nilai budaya yang lainnya di luar diri manusia itu yang pada akhirnya dia bersifat memaksa individu akan menyesuaikan diri. Yang ketiga adalah general, yaitu dia tersebar luas ya dalam komunitas masyarakat, milik bersama dan bukan milik individu. Jadi dia fakta sosial itu diakui sebagai ada social consensus, ya, menerima itu sebagai sebuah fakta sosial, misalnya terkait dengan budaya, ya, menerima itu sebagai budaya. Di Jawa misalnya kan budaya Jawa kan gitu. Jadi ketika orang masuk berinteraksi dengan antara orang muda dengan orang tua itu berbeda. Ada social konsensusnya, ada nilai-nilai budayanya yang mendorong orang supaya melakukan perilaku yang seperti diinginkan. Jadi seorang anak yang lebih muda kepada orang yang lebih tua menggunakan bahasa yang lebih halus, menggunakan bahasa kromo atau bahkan kromo inggil, dan sebaliknya dengan menggunakan yang ke bawah, dia menggunakan bahasa moko dan sebagainya. Jadi itu diterima dia sebagai sebuah social consensus ya. Jadi kesepakatan bersama. Jadi dia milik bersama, jadi bukan milik individu kan gitu ya. Jadi dia tersebar dalam masyarakat. Budayanya itu budaya masyarakat, bukan orang per orang ya. Budaya orang per orang itu bukan fakta sosial, tapi budaya dalam sebuah masyarakat itu kan ada budaya yang bersama. Kalau budaya Jawa ya tadi seperti tadi menggunakan bahasa yang bertingkat-tingkat. Nah, kalau di Sumatera mungkin budaya berbeda lagi kan. Kalau di Sumatera mungkin tidak mengenal penggunaan bahasa yang bertingkat-tingkat ya. Tapi mungkin dengan bentuk-bentuk yang lain ya dalam budaya itu, misalnya adat kesopanannya, cara peranata budaya yang lain ya akan berbeda sekali dengan di Jawa misalnya. Tapi
tapi itu diterima di masyarakat Sumatera misalnya masyarakat yang ada di di Batubara misalnya, di daerah Sumatera pesisir Sumatera Utara sana misalnya di Kabupaten Batubara itu berbeda eh, fakta-fakta sosialnya dibandingkan dengan wilayah yang mungkin di Tapanuli Selatan ya, di Tapanuli Utara dan lain sebagainya. Jadi ada yang disebut general, yaitu sebar luas dalam komunitas masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah asumsi ya. Asumsi dan fakta sosial ya. Jadi pertama ada beberapa asumsi dalam fakta sosial. Yang pertama adalah gejala sosial itu real ya dan mempengaruhi kesadaran individu serta perilakunya. Jadi gejala sosial itu real. Jadi objek kajiannya fakta sosial itu kan yang besar-besar tadi, struktur sosial, peranata-peranata sosial, gejala-gejala sosial. Gejala sosial itu real, bisa kita lihat. Ya. Dan itu jelas-jelas mempengaruhi perilaku kita. Ya. Bisa kita tadi lihat, misalnya kalau Anda masuk ke masyarakat Jawa, ya itu tadi fakta-fakta sosial berupa budaya, institusinya itu memang mendorong orang menggunakan penggunaan bahasa sesuai dengan konteks yang benar gitu ya. Yang misalnya yang muda kepada yang lebih tua itu menggunakan bahasa yang lebih halus, dan kemudian yang lebih tua yang ke bawah ya bisa menggunakan bahasa yang lebih rendah, bahasa moko. Kalau yang ke lebih tua mungkin bahasanya bahasa kromo atau bahkan kromo inggil ya. Yang kedua, karena itu real maka dia bisa dipelajari ya. Karena real dia maka dapat diamati dan bisa dipelajari. Jadi budaya itu kan tadi karena real dia bisa kita pelajari, bisa kita amati, bisa observasi, observable ya. Sesuatu yang empirik ya, budaya tadi. Jadi kebudayaan masyarakat Jawa itu bukan terletak pada individunya, tetapi memang pada peranata-peranata sosialnya tadi bisa kita lihat dan kita pelajari. Maka kemudian paradigma fakta sosial ini memang meletakkannya kepada kajiannya pada yang besar-besar tadi, yang makro, yang empiris, yang juga bisa diamati ya, drill dan sebagainya di luar dari pribadi atau beyond individu. Yang keempat adalah teori Durkheim. Teori Durkheim adalah misalnya ada teori yang masuk dalam paradigma fakta sosial tadi kan tokoh utamanya kan ada Emil Durkheim ya. Nah ini beberapa teorinya untuk menunjukkan bagaimana fakta sosial itu bekerja dan kemudian diintegrasikan dalam teorinya. Yang pertama adalah teori solidaritas ya, teori solidaritas. Ya, jadi solidaritas itu ada yang disebut dengan solidaritas mekanik, ada yang organik. Jadi kalau yang mekanik itu adalah solidaritas yang seperti mesin tadi ya. Jadi mekanik. Ya, mekanik. Jadi ketika mesin itu merupakan satu kesatuan ya, yang tidak bisa dipisahkan dengan lain. Jadi ketika terjadi misalnya ada anggota masyarakat yang sakit, maka kemudian mereka mengekspresikan solidaritasnya itu secara total atau menampakkan ekspresinya. Misalnya dalam budaya yang lagi viral ini kemarin, Tilik ya. Nah, film yang lagi viral itu kan film Tilik ya. Nah, itu ada orang ibu-ibu yang melakukan tilik atau besuk ya, melihat orang sakit itu dengan menyewa satu truk ya. Truk itu penuh dengan orang se-RT, misalnya ada ibu RT atau mungkin kepala desa atau satu desa, satu RT yang sakit biasanya. Ini berarti menunjukkan bahwa model-model solidaritasnya bersifat mekanik. Jadi ada yang terjadi ketika terjadi ada salah satu anggota yang sakit, kemudian mereka mengekspresikan secara bersama-sama ya. Nah yang kedua adalah organik ya. Organik itu dia hanya bagian-bagian tertentu saja. Misalnya ini bisa kita lihat dalam pola kehidupan masyarakat kota ya. Kalau tadi tilik itu sebenarnya mengekspresikan masyarakat rural, masyarakat pedesaan ya, seperti itu ya. Kalau
solidaritasnya betul-betul ditunjukkan secara mekanik seperti itu. Tapi kalau di kota kan tidak. Jadi kalau tilik itu tidak semua mungkin satu kaum, misalnya di perumahan, seperti di perumahan saya misalnya. Jadi tidak semua ketika ada salah satu anggotanya sakit atau ada salah satu anggotanya tadi misalnya ada yang anaknya, kebetulan anak satpam di tempat kami itu baru hari ini menikah dan diakadkan. Dan itu tidak semua kemudian kami satu komplek itu hadir di sana. Jadi cukup perwakilan. Nah ini organik sesuai dengan organ-organnya. Berarti ada perwakilan lah di situ. Misalnya kalau normal, misalnya siapa ketua RT di perumahan itu sekretaris atau bendahara, ya cukup untuk mewakili itu. Kalau anggota mungkin ya sumbang, ikut iuran saja lah menyumbang. Nah, ini disebut dengan solidaritas organik. Nah ini menunjukkan bahwa perilaku orang itu ditentukan oleh sesuatu yang berada di luar dirinya tadi. Ya. Walaupun tipenya ada mekanik, ada organik. Tapi kan tadi, kalau dia polanya masyarakat desa, ya mekanik. Mengekspresikan rasa solidaritasnya itu tadi dengan harus hadir di sana, menunjukkan bahwa dia juga ikut merasakan empati dan lain sebagainya. Itu yang pertama, teori solidaritas. Yang kedua adalah teori bunuh diri atau suicide theory ya. Jadi suicide theory ini menunjukkan bahwa fakta-fakta sosial itu bahkan bisa sangat mendorong orang dalam terjadinya perilaku bunuh diri ya. Ya, bunuh diri kan selama ini kan orang menganggap ya bunuh diri ya begitu saja, tapi enggak. Dalam teorinya Durkheim ini bunuh diri itu karena bagaimana pengaruh luar biasa fakta-fakta sosial itu. Maka bagaimana integrasinya dengan fakta-fakta sosial itu. Maka bunuh diri itu kan ada yang bunuh diri anomik. Bunuh diri anomik itu adalah bunuh diri orang karena mengalami kegoncangan karena mungkin dari sisi ekonomi ya, ada mungkin karena fenomena wabah COVID orang mengalami kegoncangan dan dia merasa takut kemana-mana dan dia bisa membayangkan ya kegoncangan yang bersifat eksternal tadi mempengaruhi dia, pada akhirnya dia mungkin mengambil keputusan untuk bunuh diri ya. Kita pernah membaca beberapa waktu lalu di media sosial ada orang asing yang kemudian dia terinfeksi COVID lalu kemudian melompat dari gedung yang tinggi bunuh diri ya. Ya karena itu mengalami anomali ya, jadi kehidupan normalnya hilang. Nah ini bentuk ini bisa kita lihat misalnya karena resesi ekonomi ya, karena persoalan eksternalitas yang kemudian membuat dia menjadi mengambil keputusan untuk melakukan bunuh diri. Jadi yang pertama anomik. Yang kedua adalah bunuh diri altruistik. Altruistik itu adalah bunuh diri karena begitu kuatnya fakta-fakta sosial itu mempengaruhi dirinya, struktur sosial itu begitu kuatnya, sehingga kemudian dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Misalnya apa? Ini yang dilakukan oleh para suicide bomber ya. Nah, misalnya begitu terintegrasinya, begitu kuatnya pengaruh fakta-fakta sosial di luar dirinya tadi, sehingga kemudian membuat tentara Jepang misalnya itu melakukan tindakan kamikaze. Kamikaze itu satu sikap satu penyerangan yang memang untuk mati kan gitu ya. Pasukan kamikaze kan sebenarnya harakiri ya. Kalau harakiri itu kan memang dia harus membunuh diri, kamikaze. Misalnya waktu ketika Jepang menyerang Pearl Harbor itu, pasukan pilot tempur dari pasukan Jepang yang menyerang Amerika pada waktu itu dan memang sudah posisi dia sudah tertembak pesawatnya, lalu pesawatnya itu diarahkan untuk menabrak kantong-kantong basis-basis persenjataan dan kekuatan dari tentara-tentara Amerika. Atau apa yang terjadi dengan para teroris misalnya. Itu kan karena ada kekuatan eksternalitas luar biasa di luar dirinya, sehingga mempengaruhi dia untuk melakukan bunuh diri. Itu bunuh diri altruistik.
Nah, kemudian yang ketiga adalah bunuh diri egoistik. Jadi bunuh diri egoistik itu adalah bunuh diri karena orang tidak terintegrasi dengan baik dalam lingkungan sosialnya. Jadi ada faktor integrasi. Maka hati-hati ini orang-orang yang kuper ya, kurang pergaulan atau kurang bergaul, itu Anda akan dalam teorinya loh, dalam perspektif teori ini ada kemungkinan untuk melakukan bunuh diri tinggi karena tadi egoistik. Semua persoalan dirasakan sendiri dan tidak ada tempat untuk share, tidak ada tempat untuk berbagi sehingga persoalan-persoalan ditanggung sendiri. Akibat apa? Karena dia kurang terintegrasi dengan struktur-struktur sosial yang ada, apakah lembaga-lembaga, budaya atau masyarakatnya kurang kurang bergaul lah kira-kira begitu, maka bisa jadi kemudian ketika terjadi kegoncangan-kegoncangan dia tidak mampu menahan dirinya lagi dari terpaan-terpaan persoalan-persoalan itu, kemudian dia mengambil tindakan bunuh diri. Nah, salah satu contoh yang klasik yang ada di Indonesia ini kasus yang tinggi bunuh diri yang di daerah Gunung Kidul, di daerah wilayah Yogyakarta ya. Nah, kenapa kemudian Gunung Kidul itu tinggi sekali? Ternyata di sana ada yang disebut dengan physical barrier ya. Karena Gunung Kidul itu daerah yang memang tandus sehingga kemudian yang tinggal di sana adalah orang-orang relatif lebih senior atau orang tua lah. Generasi muda usia produktif itu rata-rata merantau ke Jakarta dan lain sebagainya. Sehingga yang tinggal di daerah Gunung Kidul ini orang-orang yang tua, manula. Sementara alamnya Gunung Kidul itu alamnya, topografi alamnya itu konturnya itu berbukit-bukit ya. Jadi antara satu rumah dengan rumah lain jauh, kemudian apa namanya, itu bagi orang-orang yang bersifat malu, orang yang memiliki kendala fisik mungkin mengalami kendala-kendala dalam berintegrasi dengan baik dengan masyarakatnya. Jadi ada keterbatasan-keterbatasan itu sehingga kemudian apapun persoalan-persoalannya mereka rasakan sendiri, tidak mungkin atau tidak sering-sering berbagi ya, tidak, sehingga emosi-emosi atau persoalan itu ditanggung sendiri sehingga dia akan menjadi explosion ya, menjadi ledakan yang pada akhirnya ketika dia tidak mampu menahannya akhirnya dia kemudian mengambil tindakan, wah sudahlah saya bunuh diri saja, nggak ada yang mendengar saya ya, karena memang nggak mampu untuk apa namanya, untuk sering-sering curhat, untuk sering-sering bertemu dengan orang lain ya, karena ya, kebetulan yang banyak di sana usia-usia tua ya, sementara rumah satu dengan rumah yang lain itu begitu jauh ya, jadi kalau sering-sering bergaul itu sangat menguras energi, padahal mereka adalah orang-orang yang bukan usia produktif lagi. Pada akhirnya apapun yang ditahankan oleh sendiri ya pada akhirnya menikah karena sudah tidak tertahankan lagi penderitaannya dirasakan. Biasanya karena faktor-faktor penyakit dan lain sebagainya. Mereka merasa tidak ada lagi yang bisa meringankan, lalu kemudian mereka mengambil tindakan drastis dengan bunuh diri. Itu dari teori bunuh diri. Jadi ini kan menunjukkan bahwa bagaimana perilaku individu-individu itu dipengaruhi oleh fakta-fakta sosial tadi di luar dirinya ya. Jadi, nah baliknya dia akan tidak mungkin mengambil tindakan bunuh diri kalau dia terintegrasi dengan baik ya dengan masyarakatnya ya. Hingga kemudian tidak akan mengambil tindakan drastis. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah teori agama. Jadi teori agama ini, dalam perspektif teori agama ini ada beberapa teori yang mengatakan bahwa masyarakat itu akan berkembang ya dari masyarakat yang medis, kemudian religius, dan positivis ya. Dan itu mempengaruhi orang. Ya, tahap-tahap kalau di apa namanya di teorinya Agus Kumte itu kan metaphysical stage ya kan gitu ya. Theological state, metaphysical stage, kemudian positivist stage ya, rasional positivis ya. Jadi perbedaannya agak posisi 1 dan 2 ya. Kalau di Emil Durkheim itu magis religius
dan positivis. Kalau si apa kan teologikal ini fase-fase perkembangan manusia itu ya fakta-fakta sosialnya yang mempengaruhi itu pertama adalah magis dulu, jadi kesadaran magis. Jadi fakta-fakta sosial magis ini yang mendrive perilaku manusia. Kemudian yang kedua adalah kesadaran atau fakta-fakta sosial yang terkait dengan agama. Baru kemudian adalah positivis. Positivis itu artinya ilmu pengetahuan atau rasionalitas. Ya, ada masyarakat-masyarakat yang ini dalam teori agama ini menunjukkan bagaimana kuatnya pengaruh-pengaruh fakta sosial tadi ya. Misalnya dalam masyarakat yang dimana dominasi pemikiran-pemikiran magis itu lebih tinggi, maka biasanya masyarakatnya masyarakat yang cenderung ya sama dengan masyarakat magis tadi ya, cenderung mereka yang terbiasa dengan hal-hal yang bersifat klinik dan lain sebagainya, yang bersifat metafisik ya, yang bersifat supranatural dan sebagainya. Jadi kecenderungan seperti itu. Nah, ada fase-fase dulu di awal manusia kan mengalami proses seperti itu di awal-awal. Semua sebab magis ya. Di menundukkan alam, mempengaruhi alam, mengontrol alam itu dengan magis ya. Ketika menghadapi masalah sakit misalnya, atau misalnya dalam konteks sekarang ketika mengalami pandemi, maka pendekatannya adalah pendekatan magis dan setiap orang terpengaruh oleh itu. Misalnya, atau ketika masyarakatnya masyarakat religius, maka dia lebih banyak ke masjid atau ke tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya. Atau ketika orang kemudian ya, peran apa sosialnya, sistem sosialnya, institusi sosialnya, lembaga dan budaya sosialnya lebih kepada rasional positivis, maka pendekatan-pendekatan orang pengaruh pendekatan orang juga kan. Orang kemudian mengambil pendekatan-pendekatan sains ya, karena supaya terhindar. Kalau yang pertama tadi mungkin menghindari dengan menggunakan apa namanya, menggunakan jimat, magis, atau yang religius dengan berdoa, dan positivisme dengan apa, pendekatan ilmiah. Misalnya pendekatan ilmiah itu ya salah satunya dengan menggunakan masker ya, kemudian dengan apa namanya hand sanitizer ya, dan apa namanya menjaga jarak dan lain sebagainya. Itu yang dan kita bisa melihat sebenarnya bagaimana fakta sosial di sebuah masyarakat itu dari pola perilaku mereka misalnya dalam menghadapi pandemi ini. Apakah masyarakatnya masyarakat medis ya, yang penting nggak perlu pakai masker, nggak perlu hand sanitizer. Yang penting dapalkan mantra-mantra ya, pakai apa namanya, apakah bisa kita katakan itu sama dengan masyarakat yang masih menggunakan pendekatan seorang yang menggunakan seperti jimat kayu putih itu kan gitu ya, atau jimat-jimat lain ya, mungkin dalam bentuk modernnya jimat kayu putih ya sepertinya. Nah, tapi atau jimat modern lain ini kan tidak ilmiah ya. Atau orang bagaimana masyarakatnya, semakin terjadi pandemi ini kemudian orang kemudian semakin rajin berdoa masjid dan lain sebagainya. Kalau dulu mungkin nggak pernah ke masjid pada saat masa pandemi, tapi pada saat masa pandemi justru rajin ke masjid ya. Padahal pemerintah menganjurkan supaya pada masa pandemi itu supaya orang sholat beribadah di rumah saja kan gitu ya, sekolah di rumah saja, menjaga jarak. Tapi justru karena masyarakat religius kemudian didorong, wah ini pokoknya saya harus ke masjid dan lain sebagainya, atau saya harus ke tempat ibadah apapun yang akan terjadi. Soal nyawa itu kan semua tergantung pada Allah kan, atau semua tergantung pada Tuhan yang menentukan kan. Jadi saya justru mendekatkan diri ini masyarakatnya fakta-fakta sosial itu mempengaruhi. Jadi lingkungan dia, dari pola perilakunya kita bisa lihat sebenarnya fakta sosialnya, pola modelnya seperti apa, atau positivis. Ya, dia lebih mendengarkan pendekatan sains ya, menjaga jarak tadi, kemudian apa namanya, kemudian menggunakan masker. Nah, kalau kita lihat di Indonesia mungkin kita
masih susah ya untuk bisa menerapkan pola positifis ini. Berbeda dengan negara-negara maju mungkin yang sudah disiplin sudah baik, mereka lebih cenderung bisa menggunakan dan akhirnya kemudian kasus-kasusnya kan melandai ya. Ada disiplin mereka menggunakan apa namanya menggunakan masker, ada disiplin mereka untuk menjaga jarak, harus selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Nah, ini kan menunjukkan bahwa bagaimana kemudian fakta-fakta sosial itu memang mempengaruhi perilaku kita. Perilaku kita dalam menggunakan masker itu sangat ditentukan oleh fakta-fakta sosial di dalam masyarakat kita. Struktur sosialnya ini sudah budaya kita itu seperti apa? Apakah budaya kita masih orientasinya didominasi magis, religius, atau memang kita memang budaya positifis itu yang institusi positivisme itu yang positif itu atau rasionalitas itu yang berbasis sains itu yang mendorong kita sehingga kemudian kita mempengaruhi perilaku kita. Berikutnya adalah fungsionalisme struktural atau person ya. Struktur sosial. Jadi dalam ada satu teori lagi dari paradigma faktor sosial, yakni dari Talcott Person ini tentang disebut dengan fungsionalisme atau struktural fungsionalisme atau fungsionalisme struktural. Jadi begini, struktur itu ibarat organisme biologis. Jadi struktur-struktur sosial tadi ibarat organisme biologis. Jadi ibarat organisme biologis ya ada kehidupan seperti itu. Malah organisme biologis itu kan semacam kehidupan yang kemudian dia katakanlah dia akan memilih fungsi-fungsi berbeda. Tadi seperti masyarakat pun mungkin seperti tubuh ya. Tubuh itu memiliki fungsi-fungsi yang berbeda, tapi kemudian saling terkait. Di tubuh itu ada jantung ya, ada mata, ada paru-paru dan lain sebagainya. Memiliki fungsi-fungsi berbeda, tapi kan saling terkait semua. Organisme biologis kan saling terkait dan itu berada dalam keseimbangan. Ada keseimbangan antara jantung, kemudian paru-paru, kemudian hati, ada tangan dan lain sebagainya. Semua itu seimbang. Itulah organisme biologis. Nah, setiap struktur fungsional terhadap struktur lain. Jadi semuanya saling melengkapi ya. Bahkan ini yang paling naik ya, dan ini menjadi kritik. Semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi masyarakat. Jadi struktur sosial apapun atau peristiwa apapun itu menjadi fungsional dalam masyarakat. Nah, ini sering dikritik oleh kalangan penganut struktur konflik ya, atau teori-teori konflik, bagaimana fakta sosial penganut fungsionalisme struktural ini dia tidak melihat segala sesuatunya itu dalam kacamata hitam putih, tapi melihatnya dalam fungsi-fungsinya. Bahkan sesuatu yang buruk saja dianggap itu bermanfaat, berfungsi. Misalnya kemiskinan. Kemiskinan itu kan dianggap berfungsi, fungsional. Maka kemiskinan itu dalam pendekatan fungsionalisme struktural tidak perlu dihilangkan. Karena justru kemiskinan itu akan membuat keseimbangan hidup. Kalau orang semuanya kaya, maka kemudian siapa yang akan bekerja dengan orang kaya? Kalau orang semuanya itu miskin, maka siapa kemudian akan memberi upah, memberi pekerjaan dan sebagainya? Maka adanya miskin dan kaya itu saling melengkapi. Ini salah satunya yang dikritik dari pendekatan fungsionalisme struktural tadi. Jadi mereka tidak mau melakukan konflik ya, mereka tidak melakukan kritik terhadap sesuatu, karena segala sesuatu itu pada intinya itu memiliki fungsi ya terhadap masyarakat. Kemudian teori-teori Parson itu ada agil ya, adaptasi, goal attainment, kemudian integrasi dan agensi. Adaptasi artinya apa? Bagaimana sebuah struktur sosial itu bisa terus dipelihara, maka dia harus ada proses adaptasi. Ya harus ada struktur sosial itu terus beradaptasi. Supaya sebuah struktur sosial tadi tetap bertahan, maka dia harus melakukan proses adaptasi dalam proses dinamika kehidupan.
Artinya kalau memang diperlukan kemajuan dan perkembangan, dia terus berkembang seperti organisme, dia kan terus mengembangkan diri, beradaptasi dengan lingkungan supaya bisa survive. Yang kedua adalah goal attainment. Dia harus mempunyai tujuan, pencapaian tujuan. Ya, masyarakat itu harus memiliki tujuan-tujuan bersama. Kalau tidak, dia mungkin untuk apa hidup masyarakat? Budaya itu harus memiliki tujuan-tujuan untuk mencapai tujuan bersama. Kalau tidak, untuk apa budaya? Maka ada yang budaya, ada yang institusial, adanya parameter sosial itu karena ada tujuan-tujuan bersama, ya, yang terus harus kita dirawat, ya. Kemudian harus ada integrasi, ya. Jadi kalau tanpa ada integrasi, maka kemudian orang sendiri-sendiri, maka sebuah struktur sosial itu akan ditinggalkan, ya. Budaya kalau tidak terintegrasi dengan baik di dalam masyarakat, ya, tidak di akan kemudian budaya itu pada akhirnya tidak akan bisa bertahan. Kebudayaan itu bisa bertahan kalau kemudian nilai-nilai budaya itu terintegrasi dengan baik secara luas dalam masyarakat. Budaya Jawa yang menggunakan pendekatan bahasa, tingkatan-tingkatan bahasa, itu masih tetap bisa bertahan kalau memang itu terintegrasi kesadaran itu secara utuh di dalam masyarakat Jawa. Kemudian adalah latensi. Latensi itu adalah pemeliharaan pola. Jadi harus ada usaha-usaha untuk memelihara struktur-struktur sosial tadi, ya. Jadi kalau memang ada masalah, kemudian jadi terus berkembang, ya. Ini pengaruh fungsinya latensi. Jadi upaya dalam rangka untuk bagaimana merawat sebuah struktur sosial dengan pendekatan akhir dari Alcott Parson. Dan terakhir adalah struktur fungsionalisme Robert Camerton. Jadi Robert Camerton juga memberikan teori tentang struktural fungsionalisme. Pertama, dia ada teori disfungsi dan non-fungsi. Dua struktur sosial itu harusnya memiliki fungsi-fungsi tertentu. Dan kalau tidak bisa menjalankan fungsi itu, dia berarti mengalami disfungsi. Atau struktur-struktur itu harusnya memiliki fungsi tertentu, tapi kemudian karena dia tidak relevan, berarti dia mengalami non-fungsi. Misalnya apa? Di dalam struktur masyarakat kita, misalnya dulu pernah di dalam struktur kebangsaan kita dulu namanya ada DPA, Dewan Pertimbangan Agung, ya. Tetapi kemudian karena struktur ini dianggap tidak relevan, kemudian dia mengalami non-fungsi, ya. Akhirnya dihilangkan. Sekarang ada Wetim Press, ya. Atau maka kemudian dalam konteks struktur sosial tadi, maka bisa kita melihat apakah misalnya dalam konteks sistem ekonomi kapitalis, ya, dan birokrasi lah misalnya. Birokrasi itu berfungsi kalau apa? Birokrasi itu dia sebagai alat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi kemudian itu tidak mengalami fungsi yang baik atau disfungsi ketika birokrasi itu tidak bisa memaksimalkan melayani masyarakat. Atau kemudian birokrasi itu mengalami non-fungsi karena dia lebih feodal misalnya. Dia harusnya menjadi organisasi yang melayani masyarakat, tapi justru dia mengambil peran-peran yang tidak relevan. Jadi mengembangkan feodalisme, ya, dianggap sebagai ningrat atau priai yang justru harus dilayani. Nah, ini yang kemudian tidak relevan. Nah, dalam konteks ini juga Robert Merton memberikan membantu kita dengan ada yang disebutkan fungsi manifest dan fungsi laten. Ya, fungsi manifest itu fungsi yang disadari dan fungsi laten fungsi yang tidak disadari. Artinya apa? Dalam sistem ekonomi kapitalis misalnya, fungsi yang disadari adalah fungsi bahwa bagaimana sistem ekonomi kapitalis ini bisa mendorong pertumbuhan, ya, growth ekonomi pertumbuhan. Maka ini fungsi manifestnya seperti itu. Maka karena ketika ekonomi tumbuh, maka akan terjadi mekanisme trickle down effect, ya. Ada yang disebut dengan invisible hand. Jadi invisible tangan-tangan yang tak tampak, tapi yang akan kemudian memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui trickle down effect. Jadi pertumbuhan yang tinggi, kemudian pada akhirnya akan ada efek tetesan ke bawah. Yang tetesan ke bawahnya kemudian akan membuat
kue-kue pembangunan, kue-kue ekonomi pertumbuhan yang tinggi itu pada akhirnya dinikmati oleh masyarakat. Tetapi ada juga fungsi laten. Jadi yang tidak disadari bahwa ada sistem ekonomi kapitalis ini justru membuat kompetisi itu menjadi hilang atau membuat pasar terjadi monopoli terhadap pasar, karena dalam sistem ekonomi pasar bebas itu kan orang dibebaskan sebebas-bebasnya, ada aspire ya untuk berkompetisi di pasar, padahal kemampuan orang per orang itu berbeda. Harusnya kan tidak diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, tapi dipilah-pilah mana orang yang mampu, misalnya dalam konteks sistem ekonomi yang terjadi di Indonesia misalnya, di mana pasar-pasar tradisional itu kemudian dibiarkan berkompetisi dengan pasar-pasar modern. Harusnya kan tidak seperti itu ya. Akibatnya apa? Yang tidak disadari, ini kan sistem ekonomi kapitalis sudah memberikan pasar bebas. Akhirnya kemudian orang lebih nyaman belanja di pasar-pasar modern dibanding pasar tradisional. Sehingga kemudian pasar-pasar tradisional yang berdampingan dengan pasar-pasar modern itu juga mengalami apa yang disebut oleh sociolog disembedded, dia mengalami proses keterserabutan. Jadi orang makin lama makin meninggalkannya, orang lebih ingin nyaman modern. Hingga kemudian basis-basis ekonomi yang ada di pasar-pasar tradisional itu justru bisa mengalami keterserabutan ya, yang mengalami pelemahan dan lain sebagainya. Ini yang fungsi laten yang tidak disadari. Nah, para pemirsa yang demikian berbahagia, demikianlah saya kira untuk itu kita akan berikan conclusion lagi. Fakta sosial itu adalah paradigma dalam sosiologi yang melihat institusi, fakta-fakta sosial di luar diri manusia, individu, apakah disebut dengan budaya, institusi sosial, ya, kemudian lembaga-lembaga sosial, ya, nilai-nilai sosial, budaya, kemudian norma dan sebagainya di luar individu itu betul-betul mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi perilaku individu, bahkan kemudian kadang memaksa ya. Kemudian adalah karakteristik fakta sosial itu yang pertama adalah eksternalitas, kemudian ini dia determine, dia memaksa ya, memaksa orang untuk mengikuti fakta-fakta sosial tadi, kemudian dia general, dia bersifat umum, dia bersifat menyebar di dalam masyarakat, diterima secara umum ya tadi. Kemudian yang ketiga adalah asumsinya itu bahwa gejala sosial itu bersifat real ya, real dan empirik. Jadi gejala sosial itu real, budaya itu sudah real, bisa kita amati karena itu dia bersifat empirik. Maka kemudian inilah menjadi concern dari teori-teori yang berbasis fakta sosial. Kemudian teori Durkheim yang tadi ada soliditas soliditas mekanik, soliditas organik, kemudian ada suicide ya, teori bunuh diri anomali, kemudian egoistik ya, suicide, bunuh diri egoistik, kemudian altruistik egoistik, bunuh diri karena begitu kuatnya pengaruh terintegrasi seorang dengan masyarakat sehingga kemudian beberapa nilai-nilai itu pengaruh dia sehingga kemudian dia melakukan tindakan bunuh diri karena altruistik ya. Dengan melakukan bunuh diri itu dia kemudian berkorban untuk sesuatu yang lebih besar yang dipandang yang di luar dirinya. Kemudian solidaritas agama, teori agama itu ada magis, religius, kemudian positivis. Nah, teori Parson ini organisme, ya, jadi fakta sosial itu, struktur sosial itu seperti organisme, ya, dia kemudian memiliki fungsi-fungsi yang saling terkait dan dia saling fungsional. Ya, apapun yang terjadi di dalam organisme itu sebenarnya meskipun fungsi-fungsi itu ada fungsi-fungsi negatif, tapi dalam rangka untuk menjaga keseimbangan. Kemudian agil, ini dari tadinya Parson tadi, maka untuk merawat sebuah struktur sosial tadi, fakta sosial tadi harus ada adaptation, ada pencapaian tujuan, kemudian dia harus terintegrasi dan kemudian merawat pola-pola. Kemudian dari Kamarten itu ada konsep disfungsi dan non-fungsi, bahwa struktur sosial itu harus
bisa dilihat dari berfungsi atau tidak ya, atau dia relevan atau tidak atau non fungsi. Maka fungsi-fungsi itu bisa dilihat dia fungsi manifest atau fungsi laten, fungsi yang bisa kelihatan atau fungsi yang tidak bisa kelihatan, fungsi yang diinginkan atau sudah diketahui, dan fungsi laten, fungsi yang tidak diketahui dari sebuah sistem ekonomi yang mendorong pertumbuhan. Memang kemudian ekonomi tumbuh, tapi kemudian tidak terjadi fungsi latennya, justru menimbulkan ketimpangan soal orang kaya makin kaya, orang miskin semakin jauh gap antara yang kaya dan miskin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, saya kira demikian saja kita pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan teruskan ke teori konfliknya atau struktur konfliknya karena saya kira demikian saja. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, untuk waktu yang Anda alokasikan untuk memahami materi ini. Mudah-mudahan Anda tidak bingung dengan materi ini, dan selanjutnya barangkali ada hal yang ingin ditanyakan bisa langsung di komen di video yang ada di channel ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam memahami materi ini dan bisa bermanfaat untuk diri kita dalam hubungan kita dimanapun. Akhirnya kita sudahi dengan sama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.